Oke, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu tentang cryptomery. Ya, jadi cryptomery ini merupakan peristiwa di mana gen dominan yang seolah-olah tersembunyi apabila berdiri sendiri-sendiri. Pengaruhnya baru nampak apabila bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Ya. Jika dia hanya sendiri-sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau disebut istilahnya kryptos. Contoh kasus cryptomery ini pada bunga Linaria marocana, ya, di mana bunga ini memiliki 4 gen. Gen A besar membentuk pigmen antosianin, sedangkan gen A kecil tidak membentuk pigmen antosianin. Gen B besar membentuk protoplasma yang basah, lalu gen B kecil membentuk protoplasma yang sifatnya asam. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Ya, pada soal berikut ini, bunga Linaria marocana berwarna merah dengan genotip A besar, B kecil, disilangkan dengan bunga Linaria marocana putih, ya, dengan genotip A kecil, B besar, menghasilkan bunga Linaria marocana berwarna ungu, yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil, ya. Jadi kalau ungu kita lihat ada 2 gen dominan, yaitu A besar dan B besar, ya. Secara genotipnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Maka diminta di sini adalah tentukanlah rasio fenotip F2-nya. Nah, kita coba selesaikan, ya. Untuk P1-nya, parental pertamanya, di sini disilangkan antara bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih, di mana bunga merah bergenotip A besar, B kecil, sedangkan bunga berwarna putih genotipnya A kecil, B besar. Nah, dari persaingan ini didapatkanlah gamet, ya, berupa A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, dari mana gamet ini? Kita lihat persilangan untuk mencari gametnya. Nah, disilangkan seperti ini, sama dengan persilangan yang sebelumnya saya tunjukkan, maka didapatkanlah satu macam gamet, ya. Sedangkan yang ini A kecil, B besar, ini sama, didapatkan pula satu macam gamet. Jadi F1-nya gametnya yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil, di mana F1 ini menunjukkan fenotip berwarna ungu. Kenapa berwarna ungu? Karena memiliki 2 gen dominan, A besar dan B besar, ya. Nah, dari soal diminta tentukan fenotip F2-nya jika keturunan F1-nya disilangkan dengan sesamanya, ya. Sama, yang pertama kita cari dulu gametnya, ya, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Ini juga sama, ya, didapatkan juga gamet yang sama, sehingga kita masukkan gametnya ke dalam diagram papan catur, ya. Di sini kita akan lihat untuk cryptomery, jika jika genotipnya itu terdapat gen dominan A dan gen dominan B, ya, maka dia membentuk fenotip yang baru, yaitu warna ungu. Nah, jadi diagram ini kita cari saja yang genotipnya memiliki huruf A besar dan B besar, ya. Ini kita dapatkan 1, 2, 3, 4, ya. Ini lagi 5, 6, 7, 8, 9. Oke.
kita dapatkan 9 genotip yang lengkap, ada A besarnya dan ada B besarnya. Sedangkan yang hanya ada gen A besarnya saja, saya berikan penanda ini 1, 2, 3. Nah, kalau hanya ada gen A besar saja berarti dia berwarna merah. Sedangkan jika ada gen B besar saja atau sama sekali tidak ada gen huruf besar, maka dia hanya berwarna putih, ya. Oke, ini kita koreksi dulu, ini tadi salah. Ya, di sini B besar, B kecil. Ya. Ini B besar, B kecil. Oke, jadi di sini kita dapatkan bahwa bunga yang berwarna ungu ada 9 dan bunga yang berwarna merah ada 3, sedangkan bunga yang berwarna putih ada 4. Jadi perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 4, ya. Kenapa dia berwarna ungu? Karena dalam genotipnya ini terdapat 2 gen dominan, yaitu A besar dan B besar. Nah, kenapa dia berwarna merah? Karena pada genotip ini hanya ada 1 gen dominan, yaitu huruf A besar. Ya, sedangkan putih jika hanya terdapat gen dominan B besar atau sama sekali tidak ada gen dominan, ya, sehingga perbandingannya yaitu 9 banding 3 banding 4. Dimana kalau menurut hukum Mendel perbandingan di hibrid, ya, 2 sifat beda itu yaitu perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, di sini terjadi penyimpangannya, di mana pada cryptomery perbandingan 9 banding 3 banding 4. Oke. Oke, yang terakhir ini tentang gen komplementer. Nah, gen komplementer ini adalah peristiwa, ya, di mana gen-gen dominan saling berinteraksi dan saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu, ya. Jadi jika masing-masing gen berada sendirian maka pengaruhnya tidak terlihat, ya. Ini saya tambahkan dulu, ya, gen dominan, ya, saling berinteraksi dan saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Jadi ini saya kasih penanda supaya jelas. Nah, contoh gen komplementer dapat ditemukan pada kasus bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari gen C besar, ya, memberikan pigmen warna, sedangkan gen C kecil tidak memberikan pigmen warna. Gen P besar membentuk enzim pengaktif, sedangkan gen P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat soal kembali. Ya, contoh soal, terdapat dua bunga Lathyrus odoratus berwarna putih, ya. Jadi ada 2 bunga Lathyrus odoratus berwarna putih. Nah, kedua bunga ini berbeda secara genotip meskipun fenotipnya sama-sama warna putih, ya. Bunga putih yang pertama genotipnya itu C besar, P kecil, ya. Dan bunga putih yang kedua dia C kecil, P besar. Nah, setelah disilangkan maka seluruh keturunannya, keturunan F1-nya berwarna ungu, ya. Nah, kenapa dia berwarna ungu? Karena dia
akan bertemu antara gen C besar dengan gen P besar. Ya, kita lihat di persilangannya. Nah, kembali ke soal, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka perbandingan F2, fenotip F2 keturunannya adalah, nah kita buat penyelesaiannya. Untuk P1-nya, parental pertama, ya, bunga putih dengan genotip C besar, P kecil, dan C kecil, P besar, P besar. Nah, kenapa ini tidak membentuk warna ungu? Coba kita lihat dari keterangan gennya. Kalau C besar, gen C besar itu membentuk pigmen warna. Sedangkan gen P besar yang mengaktifkan pembentukan warna tersebut. Ya. Jadi jika pada kasus ini, yang pertama ini, bunga putih yang pertama, dia terdapat dia terdapat pigmen untuk membentuk warnanya, namun tidak terdapat enzim yang mengaktifkan proses pembentukannya, ya, karena di sini hanya P kecil. Nah, sedangkan di sini sudah terdapat enzim untuk mengaktifkan, namun tidak terdapat pigmen warnanya. Jadi tetap berwarna putih. Ini berwarna putih, ini juga tetap berwarna putih. Jadi syarat untuk berwarna ungu, dia harus ada pigmen warnanya, kemudian ada enzim yang mengaktifkan pembentukan warnanya, ya. Nah, jadi jika disilangkan ini, kedua bunga putih ini, C besar, P kecil, kita dapatkan gametnya. Ini juga kita silangkan C kecil, P besar. Ke sini sama prosesnya seperti persilangan-persilangan berikutnya. Kita dapatkan gamet C besar, P kecil, dan yang ini C kecil, P besar. Sehingga gamet dari F1-nya C besar, C kecil, P besar, P kecil. Nah, karena kedua gen dominan itu ada, ya, pigmen warnanya ada, yaitu C besar, dan enzim yang mengaktifkan ada, yaitu P besar, maka keturunan F1-nya semuanya berwarna ungu. Ya. Nah, dari soal dikatakan jika F1-nya ini disilangkan dengan sesamanya, ya, kita silangkan dengan sesamanya, prosesnya sama, kita cari dulu gametnya, C besar, P besar, kita silangkan C besar, P kecil, C kecil, P besar, C kecil, P kecil. Ini juga sama, C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Nah, kita tempatkan dia dalam diagram papan catur. Ini supaya memudahkan, saya berikan pembedaan warna. Jika dia huruf besar, dia berwarna biru, dan jika dia huruf kecil, dia berwarna merah, ya, supaya lebih jelas. Nah, contoh persilangannya ada C besar, P besar disilangkan dengan C besar, P besar, maka kita lihat didapatkan C besar, P besar, P besar, ya. Seterusnya kita akan silangkan. Nah, dari persilangan ini, papan catur ini, yang perlu kita cari adalah genotip mana yang memiliki dua gen dominan, yaitu C besar dan P besar. Ya, saya berikan penanda supaya jelas. Ini ada C besar, ya. Ini juga ada C besar, P besar. Ini ada. Nah, di sini ada. Ini tidak ada, ya. Nah, ini ada. Ini tidak ada, ya. Kemudian ini ada. Ini ada. Ini tidak ada. Nah, ini ada. Ini tidak ada, yang lain tidak ada. Oke. Jadi yang tidak ada atau yang hanya satu saja gen dominannya, saya berikan penanda lagi supaya jelas, ya. Ini hanya C besar saja, tidak ada P besarnya.
Ini hanya C besar, tidak ada juga P besarnya. Ini hanya P besar, tidak ada C besar. Ini juga demikian. Ini C besar, tidak ada P besar. Ini P besar, tidak ada C besar. Dan ini dua-duanya tidak ada. Oke, jadi perbandingan antara bunga yang berwarna ungu, ya, bunga yang berwarna ungu dengan bunga yang berwarna putih, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9. Jadi berbunga ungu ada 9. Sedangkan yang putih kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 berbanding 7. Ya. Nah, jelas ya. Jadi tadi jika ada gen dominan yang saling bertemu, maka dia akan memunculkan fenotip yang baru. Sedangkan jika hanya satu gen dominan atau bahkan tidak ada, maka dia akan berwarna putih. Jadi di situ perbedaan, ya, perbedaan pada gen komplementer. Oke, jadi itu tadi semua gambaran tentang penyimpangan semu pada hukum Mendel. Ada gen komplementer, kemudian ada kriptomeri, lalu ada polimeri, kemudian sebelumnya lagi ada epistatis dan hipostasis, serta ada atafisme, ya. Semuanya ini masuk dalam kategori penyimpangan hukum Mendel. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak sekalian. Saya harap semuanya bisa paham, ya, dengan jelas persilangannya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.